teruskan kelak di akhirat gara-gara dosa itu akan dibersihkan oleh Allah barang mabediyot pengen ditusuk-tusuk. Dengerin ini, sehingga dikopiok dulu di neraka, setelah di neraka diangkat. Ini mana daripada Ar-Rahim. Mana Ar-Rahim itu artinya Allah belas kasihan kepada hamba dengan adil. Yang maksiat dilempar ke neraka, yang taat dimasukkan di surga. Makna daripada Rahim. Makanya sebagian ulama mengatakan makna daripada Rahim adalah kang welas asih dalam akhirat bloko. Allah punya kasihan di akhirat, yaitu hanya kepada orang-orang yang mukmin. Yang tidak mukmin tidak. Beda di waktu Rahman, di waktu hidup di dunia. Di waktu hidup di dunia enggak Islam, enggak kafir, enggak non muslim, enggak maksiat, semuanya dikaruniai oleh Allah, semuanya dirizki oleh Allah. Kalau masalah mangan nikmat, tidak cuma orang Islam saja. Orang kafir pun makan juga nikmat. Orang ahli maksiat pun makan juga nikmat. Tapi tutuk-tutuk no, Allah mempunyai sifat Rahman. Yang taat akan dibalas dengan surga, yang maksiat akan dibalas dengan neraka, yang kafir dan munafik akan dimasukkan di neraka selama-lamanya. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah, Ahmadu, aku memuji Allah, Allah. Ahmadu, aku memuji Allah, kepada Allah awalan. Pertama saya memuji kepada Allah. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak mau memuji kepada Allah, maka sesungguhnya orang ini bagian daripada orang yang tidak bersyukur. Hidup ini yang menghidupkan adalah Allah. Kemudian setelah kita hidup, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa sehat walafiat. Semua anugerah yang dititipkan oleh Allah ini milik Allah. Menurut Sayyidina Ali, kenikmatan yang dahsyat yang dititipkan kepada hamba, yang dititipkan kepada kita, itu nikmatul iman. Iman kita ini toh, kita ya bisa yakin kepada Allah itu toh. Masya Allah loh. Tingkatan-tingkatan orang mukmin sejumlah manusia. Kalau saat ini saya ngaji bersama dengan orang 1000 semisal, maka sesungguhnya tingkatan orang mukmin juga ada 1000. Antara satu dan yang lain beda. Dan kenikmatan inilah kenikmatan yang benar-benar nikmat, yaitu nikmatul iman. Tidak semua mampu orang untuk beriman percaya kepada Allah. Kenapa anda ini tidak ngantuk dan kenapa anda ini mengikuti kajian saya? Di saat semua orang tertidur lelap, kamu menyisihkan waktu untuk memahami ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Jawabannya adalah iman. Tanpa iman yang terselip di dalam kolbu kita, nggak mungkin panjenengan akan masih melek. Nggak mungkin. Keyakinan inilah yang mengikis kantuk kita, yang mengikis organ tubuh kita untuk istirahat. Ini iman. Makanya sungguh beruntung kamu-kamu ini, Masya Allah. Nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan, la yahdiyallah lak rajulan. Engkau bisa memberikan petunjuk kepada satu orang saja. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau bersedekah rojo koyo, bersedekah hewan ternak yang paling gemuk, yang paling bagus. Jauh lebih bagus kamu memberikan hidayah, memberikan keimanan kepada seorang lelaki satu. Karena ini ada sebuah keimanan yang dasar. Hamdan dengan pujian. Kathiron yang banyak. Mutawalian yang berturut-turut. Mutawalian yang berturut-turut.
Sungguh beruntung kita-kita yang selalu memuji kepada Allah. Terus memuji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Tidak ada orang yang selalu memuji kepada Allah. Terus melafadzkan Alhamdulillah. Ada apa-apa? Alhamdulillah. Dia dicemburitin istri. Alhamdulillah. Jumatan pulang sandalnya hilang. Alhamdulillah. Punya anak kandhanane ndablek. Alhamdulillah. Kerja 1 bulan malah mandori minggat. Alhamdulillah. Punya penyakit diobati ora sembuh-sembuh. Alhamdulillah. Mripate wis ngantuke pol malah ngajine malah saya semangat. Alhamdulillah. Kamu bisa alhamdulillah terus menerus. Insya Allah jadi kiai alhamdulillah. Insya Allah kenikmatan yang telah dititipkan oleh Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ini bersyukur, terus bersyukur, akan ditambah kenikmatannya. Akan ditambah kenikmatannya kalau gak percaya buktikan. Kamu ini loh yang malam hari bisa bangun semacam ini, menimba ilmu dengan saya. Mendengarkan apa-apa yang telah ditulis oleh Imam Ghazali. Lalu kamu amalkan, nanti pagi toh hatimu bahagia. Apalagi mau mengistiqomahkan terus menerus, Masya Allah. Yang jomblo akan cepat dapat jodoh. Yang bodoh akan dialimkan oleh Allah. Yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang fakir akan dikayakan oleh Allah. Yang hina akan dimuliakan oleh Allah. Yang banyak dosa akan dirontokkan dosanya oleh Allah. Yang takdirnya di neraka insya Allah akan dirubah menjadi surga. Yang mendapatkan murka insya Allah diganti mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa in kana meskipun yatadha'alu kalau bahasa Jawane cilik atau remeh. Wa in kana meskipun yatadha'alu kecil duna haqi jalalihi, kurang dari kebenaran keagungan Allah. Kurang dari kebenaran keagungan Allah. Hamdal hamidina, dengan pujian orang-orang yang memuji. Aku memuji Allah. Yang pertama aku memuji Allah dengan pujian yang banyak, yang terus menerus, yang berturut-turut. Walaupun pujian ini hanya pujian yang kecil, hanya pujian yang remeh. Duna haqi jalali, yang kurang dari kebenaran keagungan Allah. Karena sesungguhnya keagungan Allah ini benar-benar agung. Nyampe-nyampe pujian kita ini tidak pernah sempurna akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang memuji kepada Allah, yang terus-menerus mereka memujinya. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usalli, dan semoga. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usallimu, dan aku membaca salam. Wa usalli, dan aku membaca solawat. Wa usallimu, dan aku membaca salam. Ala rusulihi, atas beberapa rasulnya. Tsaniyan, yang kedua. Yang pertama aku memuji kepada Allah. Yang kedua aku membaca sholawat dan salam. Maksudnya Imam Ghazali seperti itu. Sholatan dengan sholawat. Tastaghriku, yang meratai.
Merata itu artinya itu menyumrambuah, merata. Ma'a sayyidil basyari, bersama pemimpin manusia. Siapa coba? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'a sayyidil basyari, bersama pemimpin manusia. Sairil mursalina, sairil mursalina, semua para rasul. Sairil mursalina, semua para rasul. Wastakhiruhu ta'ala. Wastakhiru, dan aku memohon. Wastakhiru, dan aku memohon hu, kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Salisan, yang ketiga. Tadi nomor 2 itu beliau membaca sholawat salam. Semoga terkucurkan di pangkuan baginda Sayyidil Basar, pemimpinnya manusia, dan sumrambah, meratai semua para nabi. Kemudian yang nomor 3 adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fima, pada sesuatu amba'atu, yang membangkitkan, lahu, padama, fima, pada sesuatu, amba'atu, yang membangkitkan, lahu, padama, azmi, cita-citaku, min tahriri kitabin, dari mengarang kitab, fi ihya'i ulumiddini, ihya ulumiddin, ojo ihya ulumuddin, salah itu. Long ihya ulumuddin, ihya itu mudhof, ulumi itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca rafa pernah fajir. Bacanya itu ihya ulumiddin. Fi ihya'i ulumiddini, dalam menghidupkan beberapa ilmu agama. Dalam menghidupkan beberapa ilmu agama. Yang nomor 3, cita-citanya Imam Ghazali itu pengen membuat karya tulis untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dulu pertama kali Imam Ghazali itu karya-karya tulisnya itu seperti nahwu, seperti sorof itu. Kemudian diantaranya adalah bantahan-bantahan tentang ilmu filsafat. Banyak karya-karya tulis beliau. Kemudian beliau membuat karya tulis ini. Konon cerita di waktu membuat Ihya Ulumuddin ini selama 10 tahun. Dan beliau itu loncat dari daerah satu ke daerah yang lain. Bahkan beliau ini kholwah. Apa itu, menjauh dari manusia. Wa antadibu, dan aku menentang, liqat'i ta'ajjubika, untuk memutus kesombonganmu. Rabi'an, yang keempat, ayyuhal adilu, wahai pencela, wahai orang yang mencela. Al-mutakhali, yang terlalu. Fil adli, dalam mencela. Min baini zumratil jahidina, di antara golongannya orang-orang yang sombong.
Imam Ghazali ini niatnya adalah pengen membuat karya tulis dalam rangka untuk menentang mereka-mereka yang telah mencela, mereka-mereka yang telah sombong. Al-musrifi, yang berlebihan, fit taqri'i, dalam mencaci, wal inkari, dan ingkar, mimbaini tabaqatil munkirina, di antara lapisan-lapisan orang-orang yang ingkar, al-ghafilina, yang lalai semua, al-ghafilina, yang lalai semua. Ini kurun Imam Ghazali. Banyak orang-orang yang seperti itu, apalagi sekarang. Masya Allah, Imam Ghazali, roh ulama-ulama saya ini nangis beliau. Ulama jauh dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa ulama hanya serban-serban saja. Nah, kalau serban ini pasar pirang-pirang atau kangkang. Falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas an lisani uqdatis sauti, dari lisan ikatan, kok sauti sumti ya, an lisani uqdatis sumti, dari lisan ikatan diam, falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas an lisani uqdatis sumti, dari lisan, an lisani ono ya ayo, an lisani, dari lisanku, uqdatas sumti, ikatan diam, wa tawwaqa, watawwaqani, watawwaqa, dan mengalungkan ni kepadaku, uhdatul kalami, tanggungan pembicaraan, wakiladatan nutki, wakiladatan nutki, dan kalungnya pembicaraan, ma anta, selama kamu, musabirun, berkekalan, alaihi, padama, minal ama, dari buta, anjaliyatil haqi, dari kebenaran yang nyata. Jaliyah itu artinya nyata, al-haq itu artinya kebenaran. Kebenaran yang nyata. Saya memanani ini, tong latih kamu ini ahli ilmu bahasa. Ma'al lujaji,
serta berkepanjangan fi nusratil batili, dalam menolong kebatilan. Wa tahsinil jahli, dan membaguskan kebodohan. Wa tashibi, syahubah, wa tashibi, dan mengobarkan fitnah. Alaman, kepada seseorang, atharo, yang memilih, alaman kepada seseorang, atharo, yang memilih, an-nuzu'a, an-nuzu'a, mencabut, qalilan, sedikit, an marasimil khalqi, dari kebiasaan orang banyak. Khalqi itu artinya makhluk, tapi maksudnya makhluk niki kebanyakan orang banyak. Mau cok kita boleh angel ini Kang, paham Kang? Jelimet deh. Makanya wong alim itu berharga, guru-guru seperti itu. Sampeyan hanya tidur. Itu kitab itu dibaca. Kalau baca itu tenanan. Kenapa kamusnya, tadinya kan kita menggunakan kamus Munawir. Kenapa saya rubah menjadi Google? Mempercepat. Kamu bisa memanani Jawa atau belum tentu kamu bisa menerjemah bahasa Indonesia. Percaya nggak? Makanya ngurung ya kamu kalau menerangkan pakai bahasa Indonesia. Langsung ada poin langsung bahasa Indonesia. Setelah perkataan saya ini tuh, mulai tahun 2023 akan banyak pondok-pondok pesantren yang belum munculan memanani kitab pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak percaya buktikan. Ini saja sudah mulai berubah. Wamala, dan condong, mailan, dengan condong, yasiron, yang sedikit, an mulazamatir rasmi, dari menetapkan kebiasaan, ilal amali, pada amal, bimuqtadhal ilmi, bimuqtadhal ilmi, dengan ilmu yang dikehendaki. Muqtado itu dikehendaki, al ilma, ilmu. Di tulisan Arab biasa ya, memanani terbalik biasa. Darabtu Zaidan,
Kamu kalau memanani aja ngene, darabtu Zaidan, memukul aku Zaid. Darabtu Zaidan itu aku memukul Zaid. Toma'an, mengharap. Fi nailima, dalam mencapai sesuatu. Fi nailima ta'abbuduhu Allah Ta'ala bihi min tazkiyatin nafsi. Ini apa? Ihya ini atau lafat-lafatnya ini banyak yang keliru. Saya pernah uji coba meneliti. Bukan ihya-nya keliru itu enggak, percetakannya. Makanya kalau baca kitab semacam ini harus punya perbandingan kitab ihya banyak. Jangan cuma satu. Kadang-kadang mana ora ono, ning gone kene ono. Kadang-kadang berbentuk isim, ning kene fiil. Dulu saya mondok itu kan, kalau Basu Masail, kalau itu punya banyak cetakan. Jadi Bajuri cetakan Tuha Putra, Bajuri cetakan Darul Fikr, Bajuri cetakan apa itu Darul Ihya, Bajuri cetakan ini. Jadi bisa membandingkan. Ini juga gitu. Ini kalau kamu enggak cerdas membaca, kamu keliru. Sebab orang berbicara kitab itu pakai bahasa fushah, pakai bahasa fasih. Tapi kalau orang ngomong Arab itu di Timur Tengah itu ngomongnya itu ya pakai apa? Amiyah. Pakai bahasane wong umum, sehingga cara melafatkannya pun acak-acakan. Kadang-kadang rofa dibaca nasab, kadang-kadang jer dibaca min inti ini. Man anta kok min inti. Ini saya nanti sistem ngajinya enggak banyak-banyak, sedikit. Paling berapa menit gitu. Kok 1 jam ya? Masya Allah. Jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit. Saya khawatir kalau nyampe subuh terus santri itu balas dendam. Tidurnya balas dendam, nyampe sore. Lebih baik ngajinya nggak usah lama-lama, tapi bisa jamaah subuh, bisa jamaah zuhur, bisa jamaah asar. Daripada ngajinya nyampe jam 3 turu, tangi-tangi, maghrib. Saya baca ini dalam rangka pelatihan memaknani. Kalau di sini ini namanya ilmu lughut. Makna itu di kamus lewat Google. Saya kalau cari makna itu lebih banyak lewat Google, bukan enggak. Lewat Google. Kebetulan saya dulu kalau memaknani kitab itu pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat.
Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat. Ngono ki menerjemahi bahasa Indonesia bingung itu. Sulit itu. Semoga saja kita bisa istiqomah. Istiqomah sungguh-sungguh. Semoga ngajinya diteruskan nanti dalam mimpi. Diteruskan sama Imam Ghazali dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Jika merasa bermanfaat silahkan di-share kepada saudara, saudari, kakak, adik, abang, umi, abah, mertua, suami, tetangga, kakek, nenek, buyut, cucu, dan incu ya.